Dan Yahudi tidak mengimani perjanjian baru, tetapi konsep tentang keselamatan itu sama loh, tentang Mesias. Hanya saja kalau dalam pandangan Yahudi pun ada berbeda-beda juga, tapi tentang keselamatan itu ya hampir sama gitu loh. Tapi kalau dengan Islam kan berbeda gitu, sangat berbeda. Dalam Islam tidak mengenal ibadah sakramental, upah dosa dibayar dengan maut, itu nggak ada. Jadi dari histori dan juga dari pengajaran di dalam agama Islam dan agama Kristen sangat berbeda. Saya meyakini bahwa saya mengimani yang real. Sedangkan kalau kita hanya mengimani saja tanpa bukti, tanpa fakta sejarah, artinya kan itu hanya imani saja tanpa bukti, tanpa ada literasi dari eksternal kita, maka kan artinya imani saja gitu loh. Gitu Bang. Oke, baik. Terkait dengan poin yang terakhir tadi, Al-Quran menceritakan Bismillahirrahmanirrahim, wa rasulan qad qassasnahum alaika min qablu wa rasulan lam naqsushum alaika. Jadi kata Allah, ada beberapa rasul yang telah kami kisahkan mereka kepadamu sebelumnya, dan ada beberapa rasul yang tidak kami kisahkan mereka kepadamu. Jadi Al-Quran itu tidak kemudian mengkisahkan semua nabi dan rasul yang datang kepada manusia yang diutus oleh Allah. Itu Al-Quran sudah menerangkan itu 1400 tahun silam. Nah, kemudian ketika adik saya ini, saudara Demian, menilai Al-Quran dengan dengan buku yang kemudian adalah hasil revisi demi revisi, itu tidak relevan. Anda menilai Al-Quran menggunakan kacamata buku terjemah yang tidak kita ketahui siapa asal-usulnya itu seperti apa gitu loh. Nah, cerita yang ada di dalam Al-Quran, pewahyuan yang ada di dalam Al-Quran itu adalah pewahyuan Allah yang sifatnya independen. Tidak seperti kitab Anda. Kitab Anda perjanjian baru, antara perjanjian lama dan perjanjian baru kurang lebih 1000 sampai 2000 tahun. Itu perlu Anda tahu. Sehingga apa yang terjadi, apa yang ditemukan di dalam Septuaginta, itu kemudian dilihat dan dilirik oleh orang-orang yang menginginkan konsep baru, dengan mengambil kedudukan daripada nabi-nabi yang ada di dalam perjanjian lama, dimasukkan ke dalam perjanjian baru dengan sistem cocokologi. Contoh misalnya, Yesaya 9 nomor 6, itu bercerita tentang sesuatu yang terjadi pada masa lampau. Diambillah itu, dicocokkan itu sebagai Yesus. Itu yang terjadi di dalam kitab Anda. Jadi apa yang dilihat oleh mereka, penulis kitab Anda itu menarik, bisa dijual ke Romawi Yunani, itu yang diambil. Data-data itu bisa saya sajikan buktinya, bahwa ketika dikatakan oleh pengarang penulis kitab Anda, tertulis di dalam Torah, tetapi ketika diselidiki ternyata bukan di Taurat, tertulisnya di Yesaya, tertulisnya di Maleakhi, dan seterusnya. Itu adalah hal-hal yang akurat, yang ada di dalam kitab Anda, kejadian yang terjadi di dalam fenomena yang terjadi di dalam penulisan kitab Anda. Berbeda dengan Al-Quran. Al-Quran itu tidak melihat, terjemahan lama begini, perjanjian lama begini, perjanjian barunya kayak begini. Kita catat deh, di dalam surah ini begini. Nah, ada di Al-Quran kayak begitu. Tapi Al-Quran kemudian datang dari langit, diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui perantaraan malaikat Jibril sampai kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Ketika sampai kepada Rasulullah, apa yang dikatakan oleh Rasulullah? Jangan kau tuliskan apa yang keluar dari lisanku yang menjadi kata-kata pribadi yang bersumber dariku, tapi tuliskan dan hafalkan apa yang saya sampaikan berdasarkan atas pewahyuan. Makanya antara Al-Quran dan hadits semuanya bersumber dari mulut baginda Rasulullah Muhammad SAW, tapi tidak bercampur aduk. Firman Allah, hadits tetap hadits, sabda Rasulullah tetap sabda Rasulullah, firman Allah yang tetap firman Allah. Karena di situ ada masa penulisan yang berbeda. Jangan kau tulis sesuatu yang berasal dari mulutku sendiri.
tapi tuliskanlah yang berasal dari Tuhanku. Itu perintah dari baginda. Makanya hadits itu tidak dituliskan pada masa Rasulullah, tetapi Al-Quran dihafalkan dan dituliskan pada masa Rasulullah. Makanya ada sanad, ada matan, ada perawi. Berbeda dengan kitab Anda. Yang menjadi sumber adalah Yesus. Lukas menuliskan tentang Yesus, tapi Lukas tidak pernah bertemu Yesus. Yesus tidak pernah tahu siapa itu Lukas. Sehingga kedudukannya, kalau kita berbicara mengenai kodifikasi, kitab Anda jangankan duduk sebagai Al-Quran, selevel dengan kitabullah Al-Quran, duduk menjadi selevel dengan hadits yang sahih saja tidak. Dia hanya sampai kepada level maudhu, karena terputus. Tidak asli dari Yesus. Karena Yesus tidak pernah bertemu dengan pembawa berita. Itu yang perlu Anda pahami. Nah, kembali kepada tema kita. Sekali lagi saya katakan, ketika sahabat saya ini, adik saya Demian ini, membahas tentang sesuatu yang Anda pahami, kemudian Anda mengatakan di dalam Mazmur 33 nomor 6, oleh firman Tuhan langit telah dijadikan. Betul itu, sepakat saya. Hanya saja firman ini Anda definisikan dengan makna yang lain. Sebenarnya firman itu adalah perkataan. Maka terjemah yang seharusnya adalah di Mazmur 33 nomor 6, oleh perkataan Tuhan langit telah dijadikan. Maka nyambung kepada apa yang tertuang di dalam nomor 9-nya. Sebab dia berfirman, sebab dia berkata, maka semuanya jadi. Dia memberi perintah, maka semuanya ada. Jadi ketika dikatakan, oleh firman Tuhan langit telah dijadikan, artinya oleh perkataan Tuhan langit telah dijadikan. Makanya di dalam Islam itu kum fayakun, kum fayakun. Nah, ini yang perlu saudara Demian pahami, bahwa ketika di dalam Mazmur 55, di dalam Yesaya 55 itu sudah sangat akurat bagaimana kemudian Tuhan itu menciptakan alam semesta. Jadi tidak perlu lagi kita mengambil metode yang kemudian menyalahi dari konsep. Yesaya 55 nomor 11. Demikianlah firmanku, demikianlah perkataanku yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang kukehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Ya, ini jelas berkesesuaian dengan Al-Quran. Ketika kemudian Allah ingin menciptakan sesuatu, maka dia cukup berkata, kun, jadi. Maka jadi. Nah ini sama dengan Yesaya 55 nomor 11. Sama dengan Mazmur 33 nomor 9. Sama dengan Mazmur 33 dengan nomor 6. Oleh firman Tuhan langit telah dijadikan. Oleh napas dari mulutnya segala tentaranya. Artinya bahwa Tuhan itu ketika dia ingin mencipta, maka dia kemudian berkata. Ingin menciptakan langit, berkata. Ingin menciptakan bumi, berkata. Ingin menciptakan matahari, berkata. Jadi segala sesuatunya itu dicipta dengan cara berkata. Maka dikatakan segala sesuatunya jadi oleh firman, oleh perkataan. Karena Tuhan menciptakan bukan dengan pukulan, bukan dengan tiupan, tetapi dengan perkataan. Jadilah engkau, maka jadi. Maria, aku ingin engkau hamil. Hamillah dia, hamil. Maka saya katakan, kalau ada konsep Tuhan kemudian datang dalam rupa manusia, gak ada yang istimewa. Mati demi menyelamatkan manusia, gak ada yang istimewa. Yang luar biasa itu adalah ketika Tuhan memberikan pedoman dalam kehidupan manusia, lalu dia mengatakan, siapa yang mentaati perintahku, maka akan mendapatkan upah surga. Siapa yang ingkar terhadap perintahku, maka dia akan mendapatkan upah neraka. Ini yang ditangkan oleh Tuhan dan oleh nabinya Yesus di dalam pengajaran yang ada di dalam kitab Anda. Contoh misalnya, ini contoh. Di dalam pengajaran Yesus, di dalam Matius 19 nomor 17. Apa yang diterangkan Yesus di situ? Mengapa engkau mengatakan aku baik? Sesungguhnya kalau engkau ingin hanya satu yang baik.
Akan tetapi jika engkau ingin memperoleh yang hidup, kata Yesus, maka apa syaratnya? Turutilah segala perintah Tuhan. Turutilah segala perintah Tuhan. Ini bukan kemudian jika engkau mau hidup, imani Tuhan datang dalam rupa manusia, mati di atas tiang salib untuk menebus kita dari kutukan Taurat. Bukan itu. Nah, kenapa? Taurat bagi Tuhan itu adalah ketetapan yang menjadikan manusia itu bisa selamat. Akulah Tuhan Allahmu, hiduplah menurut ketetapan-ketetapanku, dan lakukanlah peraturan-peraturanku dengan setia. Yehezkiel 20 nomor 19. Yehezkiel 18 nomor 9. Hidup menurut ketetapanku dan tetap mengikuti peraturanku dengan berlaku setia. Itulah orang yang benar. Sekali lagi, hidup menurut ketetapanku dan tetap mengikuti peraturanku dengan berlaku setia terhadapnya, itulah orang yang benar, dan ia pasti memperoleh hidup yang kekal. Demikianlah firman Tuhan. Jadi kalau ada kemudian ajaran yang mengajarkan meninggalkan semua ketetapan Tuhan, karena ketetapan Tuhan, aturan Tuhan, hukum Tuhan dianggap sebagai kutuk, maka tinggalkan ajaran itu. Karena kenapa? Ajaran yang benar adalah tetap setia terhadap peraturan-peraturan Tuhan, terhadap ketetapan-ketetapan Tuhan. Sehingga ketika ada aturan baru, Tuhan datang dalam rupa manusia. Sekali lagi saya katakan, itu bukan hal yang istimewa. Itu hanya hal yang biasa-biasa saja, layaknya ayam berkokok, itu adalah hal yang biasa. Yang luar biasa adalah ayam mengembek. Demikian. Ya, oke, saya tanggapi dari pertama ya. Kan tadi Bang semua menjelaskan bahwa tidak semua nabi dijelaskan dalam Quran kan. Kalau dalam Islam kan cuma 25 nabi kan. Dan dalam Islam juga itu tidak ada nabi perempuan, ya kan. Tuhan itu tidak pernah mengutus nabi perempuan. Mungkin Bang semua nanti bisa jelaskan juga ya. Kenapa di Islam itu tidak ada nabi perempuan? Ya, kalau tidak ada berarti ya Tuhan yang disembah oleh Musa dan para nabi sebelumnya itu ya bukan Allah gitu loh. Karena Tuhan Musa mengutus nabi perempuan juga, dan kalau kita lihat misalkan nabi perempuan seperti Deborah itu dia seorang hakim yang luar biasa. Jadi kisahnya itu sangat luar biasa. Masa kisah yang luar biasa ini seorang nabi besar itu tidak diakui dalam Islam, itu kan sangat mustahil sekali gitu loh. Jadi kalau bagi teman-teman Islam, Quran itu kitab pelengkap. Kalau saya baca Alkitab dan baca Quran itu kisah tentang para nabi itu singkat-singkat gitu loh. Sedangkan kalau saya baca Alkitab, itu sangat lengkap. Jadi bagi saya yang kitab pelengkap itu yang lebih lengkap, bukan pelengkap loh ya. Tapi lebih lengkap itu adalah Alkitab, bukan Al-Quran. Karena Al-Quran itu ceritanya nggak terlalu lengkap gitu. Jadi kalau kita melihat tentang pengutusan para nabi atau para nabi dalam Islam dan Kristen, seperti apa ya, dua Tuhan gitu loh. Tuhan yang berbeda, yang diutus oleh yang bernama Allah, dan juga Tuhan yang disembah oleh bangsa Israel, itu Tuhan yang berbeda gitu loh. Nah, terus kemudian kalau misalkan teman-teman Muslim selalu menyerang kekristenan dan mengatakan kami ini mengimani saja dan tidak masuk akal. Justru bagi saya itu yang tidak masuk akal itu hal yang tidak pernah ada, terus kemudian kami imani gitu loh. Kalau saya mengimani hal yang tidak pernah ada, berarti kan saya mengimani saja gitu, seperti kisah-kisah para nabi yang tidak pernah ada di dalam Torah, Injil, dan Zabur. Itu sama sekali kan ada separuh yang tidak ada di dalam Quran. Artinya kan Quran baru muncul di abad ke zaman Muhammad, berarti abad ke-7 lah, karena Muhammad kan hidup tahun 600-an lebih, berarti abad ke-7. Itu menjelaskan hal-hal yang tidak pernah ada sebelumnya. Artinya kan ini cuman mengimani saja gitu loh. Dan kalau kita bandingkan ya, Al-Quran kan muncul pada abad ke-7. Zaman Muhammad menjelaskan tentang Musa. Musa itu dia hidup pada tahun 1500-an sebelum Masehi. Coba bayangkan saja dia menjelaskan Musa, tapi kisah Musa itu lebih jauh daripada penulisannya. Kalau kita bandingkan dengan kitab kami, misalkan naskah-naskah Alkitab tertua abad ke-3, Septuaginta abad ke-3 sebelum Masehi, atau Penemuan Laut Mati, itu ada naskah-naskah yang tertuanya abad ke-3 sebelum Masehi. Kalau dibandingkan di zaman Musa ya
sangat dekat sekali, seperti apa ya, sangat dekat gitu. Sedangkan kalau Quran kita bandingkan dengan zaman para nabi ya sangat jauh sekali gitu loh. Nah terus kemudian mengenai Yesaya 9 ayat 6 ya tadi diikuti sama Bang Suma mengenai tafsiran orang Kristen mengatakan itu kepada Yesus Kristus, padahal itu kan kalimat pasten. Tapi sayangnya kalau kita baca dari ayat pertama, Yesaya 9 ayat 1 itu kalimat future. Jadi ini berbicara tentang nubuatan. Makanya Rabbi Moshe Maimun atau Rambam itu mengatakan ayatnya untuk Mesias. Yesaya 9 ayat 6 itu untuk Mesias, bukan kepada Hizkia. Jadi tafsiran Rambam dan juga si Rasi itu berbeda. Nah, tidak bisa kita pakai patokan satu orang saja dari pandangan Yahudi, yaitu Rasi kan, kepada Hizkia. Dan Yesaya 9 ayat 6 kalau dalam Tanakh itu ayat kelima ya, bahwa itu kepada Hizkia. Karena Hizkia sama sekali tidak sesuai dengan nubuatan itu. Makanya Rambam itu sudah menjelaskan dengan baik dan benar itu kepada Mesias. Dan bahkan jika teman-teman baca Iggeret Rambam, itu dia menjelaskan gelar-gelar itu adalah gelar-gelar ilahi dari Mesias. Kalian bisa buka tafsirannya dari Mazmur ayat 2 yang ayatnya yang mengenai anak-anakku. Jadi dalam tafsiran Rambam kalian bisa buka Iggeret Rambam, di situ seperti kalau saya buka nanti lama lagi. Di situ dia menjelaskan tentang Mesias, karena waktu itu zaman dia banyak orang yang sudah beralih dan percaya bahwa Muhammad adalah Mesias, makanya dia menuliskan surat itu untuk menjelaskan tentang Mesias. Jadi bagi Rambam itu Mesias itu dia mempunyai sifat ilahi, Bapa yang kekal, penasihat ajaib dan sebagainya. Jadi kalau misalkan manusia mendapatkan gelar pencipta kan nggak mungkin gitu loh. Manusia mendapatkan gelar Bapa yang kekal kan nggak mungkin, karena hanya Tuhan yang kekal. Hanya Tuhan yang pencipta. Kalau saya disebut pencipta berarti ya penyebutannya salah kepada saya gitu loh. Dan Mesias mempunyai gelar-gelar itu. Jadi itu sifat ilahi daripada Mesias itu kata Rambam, bukan kata saya. Jadi Yesaya 9 ayat 6 ini dalam pandangan Yahudi pun kepada Mesias. Karena ayat pertama itu ditulis dalam kalimat future, bukan kalimat past tense. Jadi jangan dipotong ayatnya. Nah, terus kemudian apa tadi itu yang dijelaskan oleh Bang Suma? Yesus tidak pernah bertemu dengan para pemberita seperti Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Tapi luar biasanya gini loh, orang Kristen itu punya sejarah gereja. Jadi apa yang dijelaskan atau apa yang ditulis oleh para rasul itu bisa diketahui siapa mereka. Misalkan contoh Matius adalah Matius pemungut cukai. Dia adalah Rasul Yesus Kristus, bertemu dengan Yesus Kristus. Begitupun Yohanes adalah Rasul Yesus Kristus. Dia menuliskan tentang Yesus Kristus. Dia adalah murid yang melihat, menyium, merasakan Yesus Kristus secara langsung. Begitupun Lukas dengan Markus. Markus itu dia namanya itu nama Yunani ya. Tapi kalau nama Ibraninya itu Yohanes. Atau dalam bahasa Ibrani itu Yohanan. Jadi kalau dari literasi sejarah kami, sejarah gereja, para rasul itu mereka punya murid-murid. Misalkan Yohanes dia punya murid namanya Polikarpus. Polikarpus dia punya murid namanya Irenaeus ini yang menjelaskan siapa Matius. Siapa yang menuliskan Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Jadi kita bisa masih mengkonfirmasi siapakah mereka. Jadi murid-murid para rasul ini yang mengkonfirmasi tentang penulisan Alkitab. Artinya kanon kitab kami itu bukan sembarangan gitu loh, bukan cuma diambil kitabnya nggak tahu dari siapa terus kemudian di kanon. Itu salah sekali, karena standar kanonisasi itu harus jelas, ya kan? Jadi Lukas dan Markus menurut penjelasan dari bapak-bapak gereja, dari Irenaeus, murid Irenaeus siapa ya? Hippolytus itu menjelaskan bahwa Lukas dan Markus ini adalah bagian dari 70 murid. Dalam Lukas dijelaskan bahwa Yesus mengutus 12 murid. Dia pun mengutus 70 murid. Lukas dan Markus ini yang dalam bahasa nama Markus dalam bahasa Ibraninya adalah Yohanes.
itu adalah bagian dari 70 murid. Jadi memang keempat Injil ini, orang yang menuliskan keempat Injil ini adalah orang-orang yang melihat, yang bertemu secara langsung dengan Yesus Kristus. Jadi bukan asal-asalan gitu loh. Ya mungkin ketika Markus dan Lukas, ketika mereka tidak melihat atau mendengar secara keseluruhan, tetapi setelah itu kan mereka saling sharing tentang Yesus Kristus gitu loh. Jadi apa yang kami yakini, apa yang kami percaya itu sesuai dengan fakta sejarah, itu sesuai dengan bukti yang terjadi pada masa itu. Kalau misalkan contohnya kita mengimani saja karena Tuhan saya mengatakan seperti itu, tapi tidak ada bukti, ya itu namanya kan kita mengimani saja gitu loh. Mengimani tanpa dasar, mengimani secara internal, padahal eksternalnya tidak mendukung apa yang kita imani. Kalau menceritakan kisah yang sama, tapi kemudian ceritanya dibalik-balik, itu ya namanya mengimani saja gitu loh. Tapi kalau dia menceritakan kisah baru, ya mungkin bisa dipercaya, karena kan kisahnya kan nggak sama seperti kisah yang diceritakan sebelumnya, ataupun ceritanya cerita baru, itu ya bisa dipercaya gitu loh. Jadi bagi saya sih kami tidak mengimani saja. Seperti yang tadi saya jelaskan dari awal, tentang keselamatan, tentang Tuhan menjadi manusia, soal masuk akal atau nggak masuk akal kan itu penilaian masing-masing. Kalau saya tidak mengimani Islam, saya memandang Islam pun tidak masuk akal. Begitupun tadi Bang Suma menjelaskan tentang Tuhan menjadi manusia, itu bukanlah suatu hal yang spesial, karena kan tidak mengimani. Kalau mengimani pasti kan menganggap itu sebagai suatu hal yang spesial, ya kan? Jadi pandangan kita ya pasti berbeda-beda karena kita berbeda iman gitu loh. Itu sih Bang Suma. Oke, baik. Jadi yang pertama, Islam pun mengakui penyaliban itu ada. Penyaliban itu ada, kemudian terjadi di tengah-tengah Bani Israel. Itu Islam imani. Yang keliru kemudian ketika dikatakan bahwa yang disalib itu adalah Tuhan. Jangankan Tuhan, utusan Tuhan pun itu keliru kalau dikatakan bahwa Rasulullah, utusan Tuhan, utusan Allah itu disalibkan. Nah, itu satu poin yang pertama yang harus saya sampaikan kepada saudara. Karena di dalam pengajaran Yesus, kalau kita telaah secara kritis, ya, di dalam pengajaran ketika Yesus itu dicobai oleh iblis, dikatakan jika engkau adalah anak Tuhan, ada tertulis tentang engkau bahwa dia akan mengutus malaikat untuk menantang engkau di tangannya agar kakimu terantuk kepada batu. Nah, Yesus itu terbukti dia adalah anak Tuhan, dalam arti kata orang yang intim dengan Tuhan, kekasih Tuhan dia adalah orang yang soleh, orang yang terpuji, orang yang benar di hadapan Tuhan. Dia adalah seorang nabi, dia adalah rasul. Sementara tertulisnya di Mazmur 91, dan itu dikatakan sebagai nubuatan, dan nubuatan tentang anak Tuhan. Anak Tuhan tidak akan mungkin dibunuh, karena kakinya pun tidak akan terantuk kepada batu. Lalu kemudian ketika saudara berbicara mengenai kitab Anda, berbicara mengenai nabi, bahwa di Islam itu tidak ada nabi perempuan. Tadi saya sudah menjelaskan ayatnya, bahwa ada beberapa rasul yang telah kami kisahkan kepadamu, dan ada juga yang kami tidak kisahkan kepadamu. Nah, terkait dengan nabi perempuan, Islam itu tidak mengenal nabi perempuan. Meskipun kemudian diterangkan di dalam Al-Quranul Karim, wa isqalatil malaikatu ya Maryamu innallaha astafaki wa taharraki wastafaki ala nisa'il alamin. Dan ingatlah ketika para malaikat berkata, wahai Maryam. Jadi ada kemudian malaikat datang kepada Maryam. Sesungguhnya Allah telah memilihmu. Maryam kemudian dipilih, mensucikanmu, ya, melebihkanmu di atas segala perempuan di seluruh alam semesta pada masa itu. Tetapi kemudian kedudukan beliau Maryam itu bukan seorang nabi.
Di dalam pengajaran Islam, memang ada wanita yang kemudian disebut dengan as-siddiqah. Perempuan-perempuan yang bukan nabi, tetapi perempuan yang jujur, perempuan-perempuan yang terpercaya, sehingga Allah menyatakan diri melalui perantaraan malaikat kepada mereka. Di antaranya adalah Siti Maryam. Tapi dia bukan nabi. Kalau di dalam agama di ajaran yang Anda maksud ini adalah kitab yang Septuaginta itu menuliskan ada nabi perempuan nama Deborah, ya jangan Anda menilai kitab kami dengan kitab yang Anda gunakan bahwa kitab Anda lah yang benar. Tidak, karena Al-Quran kami itu adalah wahyu dari langit. Penulisannya tidak berdasarkan hasil penyelidikan, berbeda dengan kitab Anda. Konon dituliskan kurang lebih 1700 tahun. Lalu dituliskan 40 penulis. Siapa aja mereka ini? Anda tidak tahu, Anda tidak kenal. Kayak mana latar belakangnya? Anda nggak ngerti gitu. Lalu kemudian ketika Anda mengatakan lagi bahwa kitab Anda itu dituliskan oleh murid Yesus yang 12, mengutus 12, kemudian mengutus 70. Siapa yang 70 ini? Sementara yang nyata di dalam tulisan yang ada di dalam kitab Anda itu disepelekan. Contoh misalnya dalam Kisah Para Rasul, bab 8, nomor 35. Maka mulailah Filipus berbicara dan bertolak dari nas itu. Ia Filipus memberitakan Injil Yesus kepadanya. Jadi Filipus ini ya berbicara berdasarkan dari naskah yang disebut dengan Injil Yesus. Jadi ada naskah, ada nas, ada kemudian tulisan yang diberitakan berdasarkan dari berita yang ada dari Injil Yesus. Berarti Filipus sedang menceritakan, sedang mengajarkan, memberitakan sebuah naskah yang adalah Injil Yesus. Nah, mana Injil Yesus itu? Sementara Filipus kemudian mengajarkan itu, memberitakan itu. Dia memberikan sebuah pengajaran bertolak dari nas yang ada di dalam Injil Yesus. Coba Anda lihat di Kisah Para Rasul 8 nomor 35 itu. Nah, kalau kemudian kedudukan daripada 70 utusan dan 12 utusan, lalu kemudian Filipus ini nyata bagi Yesus, dia adalah muridnya, dia bersama dengan malaikat, Roh Kudus datang kepada dia, lalu kemudian Filipus dikatakan di situ sedang membaca kitab Nabi Yesaya. Kata Filipus, mengertikah Tuhan apa yang Tuhan baca itu? Lalu kemudian Filipus dikatakan disertai dengan Roh Kudus. Lalu kemudian Filipus dikatakan dia bercerita bertolak dari nas yang ada di dalam Injilnya Yesus. Maka yang pantas kemudian tulisannya dijadikan sebagai acuan untuk membenarkan apa yang diceritakan kemudian orang Kristen itu adalah Injil Filipus. Sayang sekali Injil Filipus, pemberitaan Filipus tentang Injil Yesus itu tidak diliput, tidak diterima di dalam Muktamar Konsili. Kenapa? Karena Injil Filipus menceritakan tentang Yesus berumah tangga. Sementara kalau Anda berbicara mengatakan penulis dengan kebenaran sebagai kedekatan penulisan sebagai dasar kebenaran, maka Filipus lebih pantas tulisannya dijadikan sebagai Injil daripada tulisan orang-orang yang Anda sebutkan sebagai murid 70. Mulailah Filipus berbicara dan bertolak dari nas itu. Ia memberitakan Injil Yesus kepadanya. Ini yang harus Anda sadari, yang Anda harus pikirkan. Oh, ternyata ada nas Injil Yesus. Kalau berbicara nas, berarti berbicara hal yang tertulis. Berbicara mengenai dalil. Berbicara mengenai dalil, berarti ada tinta di atas kertas. Dan itulah yang disebut dengan Injil Yesus. Nah, ini yang sedang diajarkan oleh Filipus. Sehingga Injil Filipus inilah yang disebut dengan Injil Yesus.
Karena itulah kemudian, ya, kalau Anda mengatakan kitab Anda itu adalah sebuah pewahyuan, lalu kemudian kitab Anda jadikan sebagai rujukan untuk menilai Al-Quran, sangat disayangkan apa yang ada di Al-Quran dengan apa yang termaktub di dalam sisa-sisa pengajaran Injil Filipus itu berkesesuaian. Bahwa Yesus itu adalah Nabi Allah, Rasul Allah, dia berumah tangga, dia kemudian tidak mati tapi terangkat ke langit, lalu kemudian diberitakan beliau berumah tangga, dan dia mengajarkan tentang kedatangan baginda Rasulullah Muhammad SAW. Ya, saya kira begitu ya, Saudara Demian, bahwa ketika Anda mengatakan Tuhan Anda istimewa karena dia datang mengambil rupa manusia, kemudian mati di atas tiang salib, bagi saya, bagi kami umat Islam, itu bukan sesuatu yang luar biasa. Itu hanya tontonan biasa. Demikian. Baik Bang, di-cut dulu Bang, sesi berikutnya kan ini ada Demian juga boleh ikut, ada Pak Lolan, ada tamu saya juga nih, Pak Antonius dan juga Pak Pras Bang. Silakan di closing. Ya, silakan. Di sini juga kita banyak narasumber Muslim, ada di Indah Tahta. Ya, memang kan udah dijadwalkan. Enggak, udah dijadwalkan. Bentar Demian. Udah dijadwalkan Abang Juma, Ustadz Atta dan Bang ini siapa? Bang Suaib. Boleh. Sekaligus ada Pak Antonius, ada Bang Demian juga, nggak apa-apa ikut, ada Pak Pras, ada Pak Lolan juga. Lanjut ya, Bang. Tapi saya tanggapi dulu nih, soalnya tadi kan yang dari awal pertama kali menjelaskan kan Bang Suma, biarnya tutupnya saya gitu loh. Iya udah, silakan terakhir. Iya, silakan. Ya. Ya, gini, tadi kan Bang Suma menjelaskan di Islam itu kan nggak ada nabi perempuan. Kalau nabi perempuan itu bukan cuma ditulis dalam Septuaginta saja. Dalam Tanakh itu ketika aja di Alkitab Al-Ailah, Nabia. Nabia itu artinya nabi perempuan. Itu bahasa Ibrani itu. Jadi dalam Yahudi dan dalam kekristenan itu ada nabi perempuan ya. Artinya memang Tuhan yang diutus kepada Muhammad dan Tuhan sebelumnya itu ya berbeda. Ini berbicara tentang Tuhan yang berbeda sebenarnya. Misalkan Allah Subhanahu wa Ta'ala nggak bisa disebutkan sebagai Bapa, atau ada nabi yang disebutkan sebagai anak Allah, itu tidak boleh kan? Isa disebutkan sebagai anak Allah saja nggak boleh. Dalam Islam tidak pernah menyebut Tuhan dengan sebutan Bapa. Jadi ya memang ini berbicara tentang Tuhan yang berbeda antara Tuhan yang mengutus Muhammad dan Tuhan para nabi gitu loh. Dan tadi Bang Suma juga menjelaskan bahwa Mesias Tuhan disalibkan itu keliru. Mesias memang harus menderita gitu loh, bukan masalah Tuhan disalibkan itu keliru, tapi Mesias memang harus menderita, dia harus datang seperti yang dinubuatkan oleh Nabi Yesaya atau nabi-nabi yang lain, bahwa dia akan ditikam, dia akan menyerahkan hidupnya, nyawanya sebagai tebusan bagi banyak orang. Itu sudah tertulis dan harus digenapi. Makanya kan tadi ku jelaskan, kitab kami itu perjanjian lama dan perjanjian baru. Nubuatannya di perjanjian lama, digenapi dalam perjanjian baru itu kan sangat luar biasa gitu loh. Sebelum adanya perjanjian baru, sebelum adanya Yesus, sudah ada nubuatan-nubuatannya gitu loh. Sudah ada gambarannya, sudah ada konsepnya dari para kitab-kitab sebelumnya. Nah nih, tadi Bang Suma kan menjelaskan tentang Injil Filipus kan, kayaknya mesti saya screen nih, saya nggak tahu ya. Bang Suma membaca kisah para rasul ini seperti apa loh ya? Kalau dibaca ini kan kisahnya mengenai itu dengan Filipus dengan orang yang Ethiopia ya. Nah, jadi nas yang dimaksud itu adalah nas kitab Yesaya gitu loh. Ini kutipannya dari kitab Yesaya nih. Bisa buka Yesaya 53 itu. Jadi Stefanus itu dia berpaling, maka mulailah Filipus berbicara dan bertolak dari nas. Bertolak dari nas ini, dan nas apa ya? Nah, dari nas Yesaya ini gitu loh yang dibacakan atau yang dipegang oleh orang Ethiopia itu. Jadi di sini tidak berbicara tentang nas Injil yang dipegang oleh Stefanus gitu. Jadi kalau dibaca ya mungkin baik-baik dulu. Mungkin itu saja ya. Bang Demian.
Saya rasa di closing dulu ini statement akhirnya ya, soalnya kan nggak enak juga sama yang lainnya udah nunggu gitu. Bang Demian pun boleh ikut langsung nanti ya. Ya, ini Halo. udah Closing selesai. akhir ya sama statement Bang Juma juga. Oke. Bang Juma, Iya, ya Gurunda, closing akhirnya, statement akhirnya. kan tadi sudah saya. Udah ya. Oh ya udah kalau gitu kita akhiri dulu. Bang Juma yang inilah. Saya bingung. Payan. Mana moderatornya? Oke, sahabat-sahabat sekalian, ya saya rasa apa yang kita uraikan, ya, saya dan juga saudara Demian, ya kita cukupkan sampai di sini. Biarlah kemudian netizen, ya pemirsa yang menilai apa yang kami jabarkan. Jika kemudian diterangkan terakhir dari saudara Demian bahwa nas yang dimaksud ini adalah dari Yesaya, tapi yang perlu diketahui di sini bahwa Filipus memberitakan Injil Yesus. Jadi Filipus tidak memberitakan tentang Injil yang kemudian diimani oleh teman Kristen, tapi Injil Yesus yang diberitakan oleh Filipus. Dan nanti kemudian kewajiban saudara Demian di sesi berikutnya menjelaskan Injil Yesus itu apa gitu ya. Sehingga apa yang kemudian kami jabarkan pada malam hari ini bisa bermanfaat bagi teman-teman Kristen dan juga bermanfaat bagi teman Muslim, bahwa apa yang kami sajikan adalah dialog perbandingan agama, lintas agama, di mana ketika ada pertentangan dan ada ketidaksesuaian, itu pasti karena kita berbicara mengenai konsep yang berbeda, panji yang berbeda, sehingga memaklumkan kemudian untuk kita semua saling memahami satu sama lain. Saya kira demikian sementara, karena kita akan memasuki sesi kedua ya, dialog antar tim, baik tim Muslim dan juga tim Kristen. Nanti temanya kemudian ditentukan setelah ini. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu Tuhan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.